Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Tadi habis pulang sekolah ya berarti ya? Iya. Gak apa-apa ya, waktunya saya cerita terlebih dahulu ya. Untuk melanjutkan proses konseling kelompok di minggu sebelumnya. Oke, sebelumnya ini masih ingat namanya temennya satu-satu apa udah lupa? Ingat banget. Kalau saya udah lupa apa belum? Udah lupa. Masih ingat siapa namanya? Ibu Nevela. Iya. Tepuk tangan terus. Oke, di minggu lalu pastinya kalian udah tahu kan ya, konseling kelompok kita ini akan membahas masalah tentang apa? Ayo. Terkait ini ya Bu, lebih itu kayak poinnya aja ya. Sulit menolak aspirasi ya. Ya, Tapi itu ya sendiri sih. ceritanya itu, tapi poinnya judulnya yang saya ambil di poster itu tentang kepercayaan diri. Juga percayaan diri. Mas ya, Kak. Iya. Oke, kalau gitu untuk mempersingkat waktu, siapa dulu nih yang mau bercerita terkait masalahnya? Sepertinya tadi saya lihat Mbak Agustin udah nggak sabar ya. Apa Mbak Agustin dahulu nih? Oke, baik, saya dulu aja. Boleh, Mbak Agustin singkatnya aja ya Mbak Agustin. Singkatnya saya tuh nggak percaya diri. Jadinya kenapa? Nggak percaya diri itu ya mau mengungkapkan itu takut salah Bu ya, seperti itu. Kayak misalnya mau ngomong salah, diem juga salah. Takut salah gitu ya. Pokoknya intinya takut salah. Ya, takut salah. Oke, baik, siapa lagi nih? Amel atau Nina dulu nih? Kalau saya ini susah menolak ajaran teman. Nggak pede nolak ajaran temennya ya. Dia sama kayak Mbak Agustin ya, sulit untuk ngomongnya. Kayak apa ya namanya, sungkan gitu ya. Iya, nggak enak. Kayak enak nih. Terus apa lagi, Eca atau Nina dulu? Kalau saya itu kayak hampir sama kayak Mbak Agustin, jadi mengungkapkan pendapat. Tapi kayak apa ya, kalimatnya itu sudah tersimpan tapi kayak nggak keluar gitu karena takut salah. Oke, nggak gitu. Yang terakhir, Eca? Kalau saya ya hampir sama sih kayak Mbak Agustin juga. Kayak saya juga takut untuk ngeluarin pendapat karena saya juga pernah mendapatkan masalah di situ. Jadi kayak takut apa ya? Saya kan orangnya kalau mencari pendapat kan kayak langsung ceplos-ceplos, pokoknya saya gimana gitu kan. Tapi kan orang lain nangkepnya nggak seperti itu. Kayak tersinggung gitu. Oke, jadi permasalahan yang kalian di sini miliki itu hampir sama ya, kayak sulit untuk mengungkapkan pendapat. Udah kalau dari Nina sendiri udah ada kepikiran mau ngomong ini tapi nggak bisa keungkap. Kalau dari Mbak Eca sendiri juga sama, Mbak Amel juga, Mbak Agustin juga ya. Pokoknya hampir sama lah. Nah, di sini Ibu mau kalian yang akan memilih masalah dari salah satu teman kalian sendiri. Kalian boleh memilih, bebas memilih siapa yang masalahnya akan diceritakan hari ini terlebih dahulu, dan berikan Ibu alasannya kenapa kalian memilih teman kalian tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Oke, mau siapa dulu? Apa mau Ibu tunjuk? Dari Nina dulu. Ini masalahnya Mbak Andra sih. Alasannya? Karena kan sulit menolak itu kan juga nggak enak sih Bu. Kalau kita diajak ke sini tapi posisinya kita lagi di sana juga nggak enak. Jadi menurut saya pentingnya ada Mbak Andra. Oke, siapa lagi nih? Ya, Mel. Kalau saya ini sih Mbak Eca. Dulu kan Mbak Eca bilang pernah ada problem juga. Kayak berdua. Siapa lagi? Ada dua orang nih. Saya dulu aja. Kalau saya juga Mbak Eca aja sih Bu, karena kan ya kebanyakan itu Kak, kita tuh sebenarnya mau ngomong itu nggak salah ya mau nolak ya, tapi orang lain kan berpendapat beda. Jadi pemahamannya itu beda, diambil kesimpulan wah ini nggak boleh kan biasanya nggak menolak. Kayak gitu lah Bu ibaratnya. Ya, lebih ke Mbak Eca aja sih. Kalau Eca sendiri? Kalau dari saya juga sih Bu, saya juga bisa dibahas. Kalau misalnya masalah dari teman-teman ya terserah juga nggak apa-apa. Saya Terserah berarti ya. Oke. Nah, gimana nih dari
sisi kanan saya dari Agustin sama Amel milihnya Eca untuk dibahas permasalahan hari ini. Kalau dari Nina sendiri gimana nih? Tadi kan Nina milih Amel ya, apakah Nina tetap milih Amel atau ke Eca? Bebas sih Bu. Oh sekarang jadi bebas. Ikut aja. Ikut. Berarti masalahnya Mbak Eca dulu ya yang dibahas soal ini. Oke kalau gitu silakan untuk Eca bercerita. Ya cerita semua di sini. Karena kita kan udah menyepakati kalau kita milih kelompok yang tertutup ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir ya untuk Eca sendiri kalau ceritanya kalau kesebar. Oke? Silakan. Jadi kan gini ya Bu, kan saya kan tadi kan bilang kalau misal saya itu kalau misal menyampaikan pendapat itu kan kayak terlalu ceplos-ceplos gitu kan. Jadi orang yang mendengarkan pendapat dari saya itu kayak apa ya, sebenarnya mereka tahu kalau apa yang saya sampaikan itu baik, tapi mungkin dari cara penyampaiannya saya aja ya Bu yang terlalu kayak kamu salah, kayak kamu gini gitu. Nah jadinya itu mereka kayak tersinggung, merasa bahwasannya saya itu kayak kasar atau jahat atau harus apa yang saya katakan itu harus dilakukan. Mungkin ya Bu yang saya tangkap sih teman-teman saya merasa seperti itu. Jadi ketika ada teman saya tersinggung terus habis itu kan ya saya juga punya teman yang lain kan. Nah pasti kan kalau kita kan juga saling cerita kan nggak sama itu aja gitu. Nah pernah lah teman-teman saya yang lain itu kayak nyampein kalau misal si A ini itu pernah tersinggung dengan omongan saya pas waktu saya menyampaikan pendapat seperti itu. Oke, berarti masalahnya Eca ini padahal Eca itu mau menyampaikan pendapatnya itu dengan baik, tapi mungkin temennya Mbak Eca itu nggak tahu ya kalau misalnya emang Mbak Eca ini karakteristiknya itu kalau ngomong suka ceplos-ceplos, jadi temennya Mbak Eca tersinggung gitu ya. Sebenarnya maksudnya Mbak Eca udah baik, mau ngomong baik, tapi kan mungkin nadanya atau sarkasnya mungkin yang nggak bisa diterima sama temennya Mbak Eca. Oke, masalah yang Mbak Eca alami ini udah dari lama atau barusan? Kayaknya mungkin nggak terlalu lama juga sih Bu, baru-baru aja mungkin. Baru-baru ini waktu main sama teman-temannya. Oke, apa perilaku seperti itu tuh apa sering muncul ketika Mbak Eca tuh main sama teman-temannya Mbak Eca? Sering sih Bu, karena kan biasa lah Bu ya, namanya juga cewek, kalau ketemu kan juga pasti kayak curhat-curhat gitu kan ya Bu, kan juga pasti anak-anak itu kayak sering tanya-tanya pendapat lah ke temen yang lain. Nah kalau saya ditanya ya saya kan ya pastinya juga jawab ya. Apa yang sesuai sama apa yang saya pikirkan gitu sih Bu. Jadi ya apa yang saya sampaikan ini sesuai sama apa yang saya pikirkan aja, nggak tak saring-saring lagi gitu. Nah, Mbak Eca ngomong kayak gitu ya, ngomongnya ceplos-ceplos itu hanya ke temennya Mbak Eca atau ke semua orang yang Mbak Eca pernah temui? Mbak Eca ngomongnya gitu, ada cuma ke temennya aja nih? Mungkin kalau dari orang-orang yang lain saya jarang ngomong kayak gitu, karena mungkin dari saya sendiri juga saya kan orangnya juga gak seberapa mau bersama orang yang gak saya kenal gitu. Jadi mungkin ya saya bakal jaga jarak biar gak ngobrol yang sampai intens nanti pendapat dan sebagainya sih Bu. Tapi kalau sama teman-teman ya seperti itu. Apalagi teman dekat gitu ya. Oke. Mbak Eca ini ngerasa nggak kalau Mbak Eca ini orangnya ceplos-ceplos ini? Iya sih Bu, saya juga ngerasa gitu. Nah biasanya kalau Mbak Eca keceplosan ngomong ceplos-ceplosnya gimana ya jelasinnya ya? Maksudnya kayak Mbak Eca itu sadar kalau Mbak Eca itu salah ngomong, tapi ya apa yang Mbak Eca lakukan? Paham nggak maksudnya? Ya paham kan? Ya. Kalau saya sih Bu, saya kan sadar ya apa yang saya omong itu cukup. Tapi saya tuh selalu bilang di akhir saya menyampaikan pendapat itu Bu. Kalau semisal apa yang saya omong itu ya apa yang sesuai sama pikiran saya. Nah keputusan yang dia ambil, karena dia kan tanya pendapat ke saya. Nah keputusan yang dia ambil itu semuanya kembali lagi ke dia gitu. Saya hanya menyampaikan bahwa pendapat saya seperti ini kayak gitu. Terus habis itu kalau semisal saya juga sempet kayak
minta maaf kalau emang cara bicara saya tuh kayak gini gitu, karena memang gini harus kayak gini, saya bilang kayak gitu sih. Tapi tetap ada temennya Mbak Eca yang nggak Iya. ngerti gitu ya. Ya mungkin di depan saya mungkin dia fan-fan aja gitu. Tapi di belakangnya kan nggak ada yang tahu ya. Betul Oke. sekali. Terus dampak dari perilaku yang Mbak Eca miliki bagi diri Mbak Eca sendiri itu apa sih? Dampak yang saya rasakan itu ya itu tadi kan nggak enak yang kayak diomongin teman dari belakang, kayak dikiranya tuh saya tuh nggak bisa mengerti dia gimana mungkin ya. Itu sih yang nggak enak menurut saya. Oke. Nah, Mbak Eca ini nggak merasa terganggu nggak dengan dirinya Mbak Eca yang seperti itu? Jujur iya ya Bu ya, terganggu. Lumayan terganggu ya, karena yang nggak enak juga kan ya. Kalau ada orang yang nggak ngerti kan. Kalau saya boleh tahu nih, kalau boleh saya tahu, kelebihan dari Mbak Eca sendiri itu apa? Sebenarnya saya tuh bisa buat menata omongan gitu ya Bu sebenarnya. Tapi kalau cuma di chat atau apa, karena kalau di chat kan saya pasti bisa lihat lagi kan di review gitu kan ke atasnya. Tapi kalau misal ditanya pendapat secara langsung kan kayak bingung ya Bu mau jawab apa. Jadi kayak apa yang ada di pikiran tuh ya diungkapkan gitu sih. Jadi sebenarnya Mbak Eca bisa, Tapi nggak bisa secara langsung gitu. kayak ceplos-ceplos Iya. nggak langsung ya. Kalau di chat mungkin bisa ya. Iya. Oke. Saya mau ini nih tanya ke teman-teman, apakah teman-teman juga pernah mengalami seperti yang Mbak Eca alami, kayak ya apa ya namanya omongan kan nggak ada yang tahu ya, kadang kan anggernya plus gitu. Saya sendiri juga kayak gitu kan, nggak mikirin perasaan orang lain. Apa dari kalian nih bertiga, apakah pernah mengalami hal seperti itu? Dari Mbak Agustin sendiri? Nah, terus apa yang biasanya Mbak Agustin lakuin? Apa sama kayak Mbak Eca, kayak maaf ya aku tadi ceplos-ceplos, aku nggak bermaksud kayak gitu loh. Apa gimana? Biasanya saya tergantung orangnya mungkin. Kalau orang ceplos ya kayak fun gitu kan. Ya kita kan nggak tahu ya mana yang ya beda orang beda. Yang pasti kan ada yang bilang fun kan. Kalau enggak ya nggak tahu juga. Kalau ya sejauh ini sih kalau di lingkungan teman sih udah cukup tahu semuanya ya karakter saya. Dan yang pastinya ya tahu saya mungkin ceplos dan mereka ya sama ceplos jadi kayak udah nggak aja fun gitu. Kalau di chat sih lebih gak enak aja di chat sih Bu. Takutnya saya mau salah ngomong gitu aja. Ya sebenarnya saya mau ngomong ini tapi takut salah pemahamannya yang saya aja ya gitu. Tapi kalau di langsung sih ya kan aja sih. Kalau Mbak Amel sendiri pernah ngalamin kayak yang Mbak Eca alami? Pernah. Nah, terus yang Mbak Amel lakuin apa? Kayak Mbak Eca minta maaf atau ya udah biarin gitu? Biarin sih. Tapi kalau yang di chat kan, kalau chat kan otomatis kan rata-rata kebanyakan bacanya kayak pakai nada itu ya. Apalagi cewek. Iya, apalagi cewek, takutnya kesinggung. Misalnya kalau secara real life itu saya pilih. Terus dari Mbak Ina? Pernah sih. Bukan terutama juga kalau misalnya di chat kayak huruf kapital gitu huruf kayak agak sengaja pakai huruf kapital, terus anehnya ternyata bacanya pakai nada, ternyata dia kesinggung. Terus kadang sih ada yang bicara secara langsung, ada yang enggak. Tapi kalau misalnya emang ada yang bicara secara langsung ya saya minta maaf sih. Oke, berarti semuanya hampir sama ya sama Mbak Eca pernah mengalami hal itu. Oke, saya lanjut lagi ke Mbak Eca ya. Saya mau tanya nih, adakah hal yang membuat diri Mbak Eca itu bangga terhadap dirinya Mbak Eca sendiri? Dari Mbak Eca sendiri, hal apa yang bikin Mbak Eca itu bangga sama diri Mbak Eca sendiri? Yang bikin saya bangga ya kayak saya tuh orangnya tipu-tipu ya Bu. Jadi kayak saya nggak bisa berubah dua kalau di depan orang. Jadi kayak apa yang saya rasakan ya saya omongkan. Sebenarnya itu kan baik juga mungkin bagi saya, tapi mungkin nggak baik juga bagi orang karena salah nangkapnya itu sih. Oke, berarti Mbak Eca seperti itu ya. Oke, biasanya yang sering mendukung ketika Mbak Eca memiliki masalah itu biasanya siapa sih?
kayak ada orang lain nggak, teman dekat atau mungkin pacar atau mungkin orang tua, nggak punya pacar ya? Ya misalnya dari teman-teman dekat sih Bu. Mungkin kan ada beberapa teman-teman yang ya nggak terlalu banyak mikir kayak kenapa saya orang yang superstar, mungkin ya kita sudah kenal lama gitu kan ya Bu. Jadi kayak yang mendukung aja selama kayak apa ya saya omongin itu dengan cita tadi ya gitu sih. Oke. Nah, kalau dari Mbak Eca sendiri nih, apakah Mbak Eca ini benar-benar ingin mengubah atau merubah sifat yang Mbak Eca miliki itu tadi? Iya sih Bu, saya Mungkin seberapa persen dari misalnya 1 sampai 10 berapa? kayaknya 8 deh. 800. Berarti pengen banget ya? Iya. Apa yang membuat Mbak Eca ini ingin merubah sifatnya Mbak Eca tadi? Karena kalau semisal saya nggak merubah itu kan takutnya orang-orang yang ada di sekitar saya itu kayak muak sama saya gitu Bu, kalau saya kayak gitu terus gitu. Jadi ya saya nggak mau kehilangan teman-teman saya sih. Oke, menurut teman-teman nih, apakah Mbak Eca ini sudah benar mau merubah sifatnya yang mungkin kurang baik di sebelumnya, terus mau dirubah ke yang lebih baik lagi? Menurut kalian tuh apakah sudah benar, atau mungkin ada pendapat dari kalian, ngapain kan apa ya, nggak harus menuruti kata-kata orang lain gitu? Menurut kalian gimana? Dari Mbak Amel, Mbak Nina, Mbak Agustin? Ya cukup baik sih Bu, kan kayak berubah jadi lebih baik kan. Semua orang kan pasti mendukung ya kalau ini menjadi yang lebih baik. Baru kalau yang buruk ya tinggalkan aja, yang baik ya dijalanin aja, kayak gitu sih kalau dari saya sendiri. Oke, bagus. Terus dari Mbak Amel? Ya nambahin sih Bu, mungkin kan kalau berubah nggak langsung secara instan gitu, kayak gitu pelan-pelan. Dari Mbak Nina? Kurang lebih sama sih Bu, kayak Mbak Agustin dan Mbak Amel. Berarti baik ya buat Mbak Eca. Berarti kalian semua di sini mendukung Mbak Eca untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Ya pastinya kan seperti itu Bu, tidak mungkin kan yang buruk. Ya, betul. Sebelumnya apa Mbak Eca juga pernah mencoba untuk berubah sendiri? Punya kayak udah pernah berusaha lah, punya usaha sendiri buat berubah sifatnya Mbak Eca yang ceplos-ceplos ke temennya itu tadi? Sudah sih Bu, kayak saya tuh pernah berusaha minta tolong sama teman dekat saya yang saya tahu misal dia tuh tak bilangin gini Bu, kalau misal ada aku yang ngomong kayak ceplos-ceplos gitu, itu kayak saya suruh buat pegang saya. Ya kayak saya tuh tahu kayaknya aku kelepasan di sini gitu kan Bu, kayak gitu sih. Tapi karena kan saya juga enggak selamanya sama dia kan ya Bu, kan soalnya kadang dia juga nggak masuk sekolah atau dia lagi ada acara apa kemana kan saya nggak harus sama dia terus dulu. Jadi kayak ya kan saya nggak bisa bergantung sama dia, harus dari diri saya sendiri yang handle gitu kan. Oke. Biasanya nih, siapa sih yang paling sering mempengaruhi Mbak Eca dalam masalahnya Mbak Eca nih? Yang paling apa ya, jiwa ceplos-ceplosnya Mbak Eca itu kayak keluar itu biasanya siapa yang paling mempengaruhi? Biasanya sih ya Bu, kan dia kan tanya ke saya, ini pemikiran saya Bu, kalau misal dia kan beberapa kan kadang kan yang minta pendapat kan ya teman-teman dekat sih Bu, ya kan kita bergaul ya sehari-hari ya pastinya seharusnya sudah paham saya orangnya kayak gimana. Maksud saya kayak kalau misal memang dia tahu saya cara gaya bicaranya seperti ini, kalau misalnya memang dia nggak bisa kuat menerima itu jangan tanya pendapat ke saya gitu, karena saya nggak akan kasih pendapat gitu. Kadang kan yang gitu ya? kadang kan yang ngomporin itu maksudnya dia yang minta, tapi ternyata sudah saya kasih nih, tapi dia yang sakit hati juga kan, saya juga serba salah. Jadi ya maklum juga sipnya tuh Iya. gitu ya. Mengapa ya? Kenapa masalah ini tuh begitu penting buat diri Mbak Eca sendiri? Ya karena ya sebenarnya tadi sih Bu, saya juga takut kehilangan teman-teman saya kalau misalnya saya ini terus juga kedepannya saya tuh juga takut kalau kan saya juga pasti kemudian esok kan pasti ketemu sama orang baru terus kan Bu, misalnya saya besok mau kuliah atau saya mau kerja kan kayak sifat-sifat kayak gini kan mungkin
gak bisa semua orang menerimakanku. Nah takutnya kayak saya dicap jelek di setiap tempat itu. Jangan bertanya ke Eca nanti dia gini gitu. Jadi saya mau mengubah diri saya. Yang berubah yang seperti itu ya. Oke. Berarti perubahan yang ingin Mbak Eca capai itu ingin merubah sifat apa ya, ceplos-ceplosnya Mbak Eca itu tadi ya. Ingin diubah yang seperti apa? Mungkin dengan cara bicara yang Baik. yang kayak tertata, Soft spoken gitu. Iya seperti itu. Nggak ceplos-ceplos gitu ya. Iya. Oke. Apakah dari Mbak Eca sendiri nih, apakah Mbak Eca ini siap untuk merubah diri Mbak Eca sendiri ke hal yang lebih lagi? Siap. Seberapa yakin kamu bisa mencapainya itu? Yakin banget. Udah yakin berarti ya? Dan teman-teman sendiri mungkin sebelum saya ke proses selanjutnya yaitu pemberian teknik kepada Mbak Eca, apa ada saran dari kalian nih mungkin yang akan Mbak Eca lakuin untuk dirinya Mbak Eca sendiri? Mungkin ada saran dari kalian, boleh kasih saran sebelum saya ke sesi selanjutnya yaitu pemberian teknik. Nggak ada sih Bu. Nggak ada? Nggak ada. Jadi ikut saya gitu ya. Iya. Nah gitu Mbak Eca bisa melakukan teknik asertif. Ada yang tahu nggak asertif itu apa? Tidak tahu. Nggak tahu. Asertif itu teknik dalam konseling yang bertujuan untuk membantu konseli mengungkapkan pikiran, kemudian perasaan, terus pendapatnya secara jujur dengan cara tegas serta percaya diri tanpa melanggar hak orang lain. Nah, teknik ini tuh biasanya sering digunakan untuk orang yang seperti Mbak Eca, kayak sulit apa ya? Berarti sulit mengungkapkan pendapat kepada temannya itu tadi, atau Mbak Eca kan sebelumnya ini kalau ungkapnya pendapatnya kan ceplos-ceplos ya. Nah Mbak Eca kan ingin merubah itu dengan cara yang baik, dengan cara yang soft spoken itu yang Mbak Eca ya. Nah Mbak Eca mungkin bisa belajar dengan kita semua yang ada di sini. Mungkin coba ke Mbak Agustin, ke Mbak Amel atau ke Mbak Nina dengan cara kayak berbicara yang apa ya, lebih baik lagi dari Mbak Eca sendiri. Contoh berbicara yang baik itu seperti apa? Boleh dicoba ke teman-temannya. Mungkin diajak ngomong temennya dengan cara yang baik itu gimana. Kalau Mbak Eca tadi kan mungkin sebelumnya kayak kelihatan sarkas ya mungkin sebelumnya ya. Nah itu mungkin bisa lebih baik lagi ngomongnya ke temennya tuh nggak sarkas tuh kayak gimana. Menurut Mbak Eca sendiri ngomong yang baik itu yang kayak gimana? Mungkin ini ya Bu, mungkin misal agak baca ini kan ini kayak kita mau bayangin gitu kan kalau saya ketemu sama teman saya. Mungkin dari Mbak Agustin kan yang ada di depannya mungkin bisa ngajak ngomong Mbak Eca gimana kabarnya hari ini. Nah Mbak Eca kan biasanya jawabnya kayak gimana kalau misalnya nada-nada orang ceplos-ceplos tuh kayak gimana? Kayak apa sih tanya-tanya? Ya nggak sih? Kalau itu lebih ke judes ya Bu, sewot. Ya sewot. Mungkin ini aja Bu, kayak tanya penampilan hari ini. Oh ya boleh. Silakan dipraktekkan di depan saya. Ini siapa yang tanya sama? Kamu. Oh. Tanya terserah nanti Mbak Eca biar jawabnya itu secara baik dan Iya, kita coba ya. Ya terus. Apa ya? Bentar ya Bu, masih mikir apa, takutnya nanti saya juga salah ngomong. Tanya mungkin Mbak Eca hari ini cantik banget loh, bajunya beli di mana seperti itu. Itu kayaknya muji ya Bu ya, beda lagi. Oh, Pasti kan jawabnya dia kan, wah terima kasih gitu kan. Spontan aja ya Bu ya. Gak apa-apa kan ya? Gak apa-apa. Kan Mbak Eca juga belajar biar Mbak Eca nggak sarkas, nggak ceplos-ceplos gitu. Oke. Cak, dari mana aja sih? Dari tadi kok ditungguin lama banget. Iya sih, sorry ya, aku tadi telat ya soalnya habis dari kantin tadi itu kan itu rame. Oh ya udah. Nah itu adalah ngomong yang baik. Nah kalau misalnya dulu Mbak Eca tuh kayak gimana sih ngomongnya kalau misalnya temennya tadi ngomong kayak gitu?
Ya karena tadi kan adanya agak tinggi ya Bu. Mm-mm. Biasanya saya juga jawabnya agak tinggi sih Bu. Iya. Kayak misal, iya tadi Bu di kantin tuh rame, sabar tak kayak gitu sih Bu. Nah, bisa dilihat kan teman-teman, Iya. maksudnya perkataan yang baik, ngomong yang baik sama ngomong yang ceplos-ceplos tuh kayak gimana? Seperti yang baca sudah paham atau belum? Iya, cukup paham sih Bu. Tapi kan untuk penerapannya besok-besok kan saya juga nggak tahu ya tiba-tiba ada hal apa. Ya, nah, mungkin dari Mbak Aja sendiri bisa diterapkan mulai hari ini. Seperti tadi udah paham atau masih kurang paham nih? Kalau kurang paham saya jelasin. Sudah sebelum. Sudah paham berarti ya. Nah, berarti Mbak Eca ini udah benar-benar yakin nih mau merubah sifatnya Mbak Eca ini seperti itu ke yang lebih baik, atau Mbak Eca masih ragu-ragu dari Mbak Eca sendiri? Iya, saya sudah yakin. Sudah yakin karena kalau misal Mbak Eca terusin sifatnya Mbak Eca seperti itu, tadi Mbak Eca juga mengatakan kalau Mbak Eca juga takut kehilangan teman gitu ya Mbak Eca ya. Oke, bagus Mbak Eca. Teknik ini, asertif ini bisa Mbak Eca, bukan Mbak Eca aja, mungkin teman-teman yang mengalami hal yang sama kayak Mbak Eca bisa dipraktekkan lagi di rumah. Dipraktekkan dari yang dekat sama kita terlebih dahulu, sama orang tua kita terlebih dahulu. Nah, bisa ngomong dengan nada yang baik, nggak ceplos-ceplos. Biasanya kan kalau sama orang tua kan kadang kita juga, orang tua marah kita ikut marah, ya kan? Ya. Nah, itu kita berusaha untuk semuanya, berusaha untuk berkata yang baik kepada orang tua terlebih dahulu. Nanti besok di sekolah ketemu temannya, nah kata-kata yang baik, soft spoken ya. Dari Mbak Eca mungkin bisa diterapkan mulai hari ini atau besok. Hari ini juga bisa sepulang ini ya, ketemu temannya atau orang tuanya gitu ya. Nah, masalah Mbak Eca ini belum selesai di hari ini ya teman-teman ya. Jadi kita akan bahas bersama-sama, kita akan evaluasi bersama-sama di minggu depan. Minggu depan kita ketemu lagi, jamnya sama, sepulang sekolah jam berapa? 3:30 jam 3-an ya teman-teman. Bisa dipahami, bisa dimengerti. Mbak Eca sudah paham Iya, yang akan Mbak Eca lakukan? Iya, sudah. Semuanya juga udah Sudah. mengerti. Kalau sudah, saya akhiri pertemuan kita pada sore hari ini karena jamnya sudah pas ya, sudah 30 menit ya ini ya. Ya. Lebih dikit ya, maaf ya teman-teman ya. Ya, Ya, kalau gitu silakan kalian setelah ini melanjutkan aktivitas kalian masing-masing. Jangan lupa Mbak Eca tadi untuk menjalankan asertifnya tadi, ketemu teman, ketemu siapa aja, jangan diceplos-ceplosin, jangan disarkas-sarkasin gitu ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.